Oke, jadi definisinya adalah toleransi adalah batas penyimpangan ukuran yang masih diizinkan sesuai tingkatannya. Jadi ini adalah sebuah batas ya. Nah, kemudian yang masih dapat memenuhi kebutuhan baik secara fungsi, konstruksi maupun hal teknis lainnya. Oke, kita berbicara tentang batas. Kalau ceritanya gini ya, saya membuat suatu silinder atau poros. Kemudian saya kasih informasi di sini adalah 30 mm diameternya. Kalau misalnya kita buat poros, kemudian ke tukang bubut, itu kan nanti kan ada bahan dasar ya. Bahan dasar itu mungkin kita bisa tidak menemukan benda benda kerja yang ukurannya 30 mili. Misalnya kita dapat 35 mili atau 40 mili. Untuk mendapatkan diameter 30 mili, maka kita harus membubut atau mengurangi diameternya. Jadi yang awalnya 40 mili ini kita ubah menjadi 30 mili. Nah, caranya gimana? Untuk proses manufakturnya itu dari 40 mili ini itu namanya dibubut ya. Jadi dibubut ada pahatnya di sini. Jadi pahatnya nanti makin lama makin ke dalam masuk. Jadi dikurangi diameternya hingga 30 mili. Dikurangi. Jadi di sini ceritanya pahatnya diam, di sini benda kerjanya berputar. Nah, maka nanti akan didapatkan 30 mili. Nah, masalahnya adalah saya memberikan informasi 30 mili, maka benda jadi hasil manufakturnya belum tentu 30 mili. Nah, itu adalah makanya batas kita akan memberikan suatu batas yang dinamakan toleransi. Ini tukang bubut, tolong dong dibubut sampai 30 mili. Batasnya adalah sekian dan sekian. Nah, apa yang terjadi apabila hasil bubutnya itu tidak mencapai angka yang kita tentukan, maka kita bisa bilang itu adalah produk gagal. Maka si tukang bubut itu harus ngebubut dari awal lagi dari benda kerja ya. Nah, jadi dalam menentukan toleransi itu harus hati-hati dan yang pasti toleransi itu ada maksud dan tujuannya. Kenapa kita memberikan suatu nilai 30 mili dengan toleransi misalnya 0,5 mili, batas atas, batas bawahnya 0,1. Nah, ini artinya batas atasnya adalah 30,5 mm dan batas bawahnya 30,1 mm. Kalau misalnya hasil dari bubut ada di antara nilai ini, maka kita bisa menerima hasil dari manufakturnya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dinamakan toleransi ya. Jadi kalau misalnya dalam range atau batasnya, artinya secara fungsi, konstruksi, dan teknis lainnya itu masih bisa digunakan. Nah, jadi ini suatu contoh ya, contoh suatu poros dalam suatu lubang yang berpasangan. Nah, jadi bagian ini adalah poros, bagian ini adalah lubang ya. Dilihat dari garis arsirannya dan sebagai contoh ini adalah tampak depan ya. Jadi dia memberikan informasi paling banyak. Nah, di sini ada beberapa nomenklatur yang perlu kita lihat. Ini adalah garis yang menunjukkan dimensi nominal. Artinya 30 mili itu ada di sini. Ini ceritanya kita masih berasumsi pada dan bermain pada 30 mili ya diameternya. Nah, sekarang ceritanya ini adalah suatu poros dan lubang yang berpasangan tapi dengan suaian longgar. Artinya apa? Diameter sebenarnya dari si poros ini dia itu lebih kecil dari 30 mili dan lubangnya itu lebih besar dari 30 mili. Sehingga ketika poros dimasukkan ke lubang itu longgar ya. Kalau misalnya kita goyang-goyang ini, itu koclak. Jadi dia tidak fit, tidak pas masuk atau malah nggak bisa masuk. Malah susah masuk ya. Itu karena misalnya diameter terlalu besar kan dia tidak bisa masuk. Malah kadang bisa masuk tapi kalau dipukul dengan paksa ya. Nah jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini adalah garis nolnya 30 mili di sini. Jadi suaian longgar itu berarti porosnya itu lebih kecil, lubangnya itu lebih besar. Nah, jadi apa yang perlu dilihat di sini? Yang pertama adalah uh, lubang maksimal ya, diameter lubang maksimal dan diameter lubang minimal. Nah, ini menunjukkan batas-batas dari toleransi ya. Ini adalah toleransi lubang. Nah, yang di sini adalah batas penyimpangan atas dan bawah dari toleransi poros. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi makanya maksud toleransi ini ada maksud dan tujuannya ya. Sebagai contoh di sini suaian longgar, malah kadang ada yang perlu suaian paksa. Sebagai contoh buat masang bearing di motor, di shaft motor itu, roda, itu kita harus pakai yang suaian paksa. Kalau longgar gimana nanti bannya itu kocak-kocak kalau dipakai naik motor dia goyang-goyang. Jadi nggak stabil kan. Nah, itu dia ada maksud dan tujuannya. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh, di sini ada definisi.
definisi istilah-istilah dalam toleransi ya. Jadi yang pertama adalah ukuran nominal. Ukuran nominal itu adalah ukuran yang tertulis pada gambar yang dibaca tanpa toleransi. Jadi kalau misalnya tadi kita tulis 30 mili, nah itu adalah ukuran nominal. Yang kedua adalah toleransi. Ini adalah batas penyimpangan yang diizinkan. Tadi juga sudah kita singgung. Ukuran terbesar, ukuran nominal ditambah penyimpangan terbesar. Tadi kita sudah coba ya. 30 mili plus 0,5 dan plus 0,1 artinya batas terbesarnya, ukuran terbesar 30,5 mm, ukuran terkecilnya 30,1 mm. Nah, itu adalah ukuran terbesar dan terkecil ya. Jadi untuk penyimpangan kecil ini, ukuran terkecil dia bisa, ini kan di sini sebagai contohnya saya tulis plus ya, atau kita juga bisa tulis minus. Kalau misalnya minus, ini berarti angka yang ukuran terkecilnya menjadi 29,9. Bisa seperti itu. Kemudian ada penyimpangan atas, penyimpangan bawah. Ya, ini adalah cuman perbedaan antara ukuran terbesar dengan ukuran nominalnya. Artinya, penyimpangan atas dan bawahnya itu ditunjukkan di angka yang ini. Nah, kemudian garis 0 itu adalah garis batas dasar, adalah ukuran nominal dengan toleransi plus 00. Artinya ini bisa dibilang ukuran nominal tapi dikasih garis nolnya. Dan kemudian adalah ada ukuran sebenarnya. Ini adalah ukuran jadi. Jadi kalau misalnya kita udah mesen bubut tadi 30 mili, tapi bahannya dari 40 mili, kemudian dibubut, oh ternyata dapat 30,4. Oke, berarti dia masih dalam batas toleransi dan ini adalah ukuran sebenarnya. Jadi itu adalah beberapa definisi dan istilah-istilah dalam toleransi. Nah, kemudian ada istilah lagi, istilah lanjutannya nih ya. Jadi yang pertama ada swaian, clearance, dan interference. Nah, swaian itu apa? Jadi swaian itu adalah perbedaan ukuran antara dua benda yang berpasangan. Jadi swaian terbesar itu adalah perbedaan ukuran yang terjadi jika lubang dengan ukuran terbesar dipasangkan dengan poros ukuran terkecil. Nah, jadi kan tadi ada batas atas, batas bawah. Nah, jadi kalau misalnya lubang dengan ukuran terbesar artinya kan dia ada di batas atasnya, dengan poros ukuran terkecil dia ada di batas bawahnya. Itu adalah swaian terbesar dan kebalikannya adalah untuk swaian terkecil. Bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk clearance itu adalah kelonggaran. Apa itu kelonggaran? Adalah selisih ukuran antara lubang dengan poros bila ukuran lubang lebih besar daripada ukuran poros. Nah, jadi untuk definisi clearance maksimal dan minimal sepertinya ada salah di sini ya. Jadi seharusnya clearance maksimal adalah selisih ukuran lubang terbesar dengan poros terkecil. Ya. Kalau clearance minimal adalah lubang terkecil dengan poros terbesar. Jadi bedanya dengan swaian, kalau swaian itu kan dia seperti apa ya? Ini bedanya agak sedikit beda sih. Cuman biasanya swaian dan clearance itu saling berhubungan. Jadi misalnya ini swaiannya bagaimana? Apa swaian pas, swaian paksa, atau swaian longgar? Berapa clearance-nya? Nah, biasanya seperti itu. Clearance ini benar-benar selisih ukuran lubang ya. Kemudian ada interference. Interference itu adalah kesesakan apabila selisih ukuran antara lubang dengan poros bila ukuran porosnya lebih besar daripada ukuran lubang. Nah, secara umum kira-kira bisa masuk nggak porosnya? Harusnya nggak bisa ya, soalnya ukuran lubangnya itu, ukuran porosnya itu lebih besar. Nah, jadi di sini yang tadi sudah saya ceritakan bahwa ada beberapa kasus memerlukan kesesakan, seperti contohnya bearing pada shaft roda. Nah, kemudian di sini ada interference maksimal, ini adalah selisih ukuran lubang terkecil dengan poros terbesar pada swaian sesak. Dan kemudian adalah interference minimal adalah selisih ukuran lubang terbesar dengan poros terkecil pada swaian sesak. Nah, yang pasti interference ini atau kesesakan ini apabila porosnya itu lebih besar daripada lubangnya ya.